Siapakah pelaku yang meledakkan pipa gas Nord Stream 1 dan Nord Stream 2? Mungkinkah Rusia yang meledakkan kedua pipa ini? Coba kita ulik sedikit. Topik ini cukup menarik untuk dibahas. Seperti yang kita tahu, kedua pipa ini milik perusahaan gas Rusia, Gazprom. Ada banyak spekulasi yang muncul dari berbagai macam sumber. So, langsung aja. Setidaknya ada 3 pelaku yang saat ini masih menjadi spekulasi. Pipa gas tersebut bersumber dari Rusia, jadi sangat tidak masuk akal jika Rusia meledakkan pipa gasnya sendiri. Karena pipa gas tersebut salah satu sumber pemasukan terbesar Rusia selain fertilizer dan penjualan senjata. Kalaupun Rusia sudah hilang kesabaran dengan negara Eropa, mereka tidak perlu meledakkan kedua pipa tersebut, cukup mematikan langsung dari sumbernya, seperti yang sekarang mereka lakukan. Aman, dan yang pasti tidak merusak lingkungan. Pihak Rusia sendiri menyebut ini adalah aksi sabotase. Di sisi lain, perlu digarisbawahi, pipa gas Nord Stream 1 dan Nord Stream 2 bukan hanya milik Rusia, tapi juga milik perusahaan-perusahaan Uni Eropa yang telah menginvestasikan dana hingga triliunan untuk membangun pipa itu. Jadi kalaupun batal digunakan, mereka tidak perlu menghancurkan pipa tersebut. Karena bukan tidak mungkin jika nantinya pipa ini akan digunakan kembali di masa mendatang. Pihak Eropa sendiri marah besar karena pipa yang telah dibangun bertahun-tahun itu hancur seketika. Sama dengan Rusia, mereka menyebut jika ini adalah aksi sabotase. Uniknya, Uni Eropa belum memberikan jawaban tentang pihak manakah yang mereka curigai sebagai dalang di balik meledaknya kedua pipa tersebut. Menarik bukan? In a move that Europe hopes will ease its energy crisis, leaders have inaugurated a new pipeline delivering gas from Norway to Poland. The Polish Prime Minister was joined by counterparts from Denmark and Norway, as well as EU representatives. It comes at a convenient time, as Europe is trying desperately to find new energy sources, and after Denmark and Sweden's discovery of a massive leak on the Nord Stream pipeline. Karena biasanya mereka akan langsung menyalahkan satu pihak. Dalam kasus ini, tentunya mereka akan menyalahkan Rusia. Namun sampai saat ini mereka masih belum memberikan keterangan resmi. Ada satu hal yang menarik. Sesaat setelah kejadian, mantan Menteri Pertahanan Polandia menulis tweet "Thank you USA", yang seolah-olah berterima kasih kepada Amerika karena telah melakukan tindakan pencemaran lingkungan tersebut. Ukraina sendiri sepertinya tidak mungkin, karena mereka tidak memiliki peralatan canggih yang dapat menyelam di kedalaman lebih dari 1000 meter di bawah air. Dan mereka tidak punya kontrol atas Laut Baltik. Karena kita tahu, jika Laut Baltik sangat jauh berseberangan dengan Ukraina. Jadi siapakah pelakunya? Kami berpendapat jika pelakunya Amerika, karena hampir semua bukti mengarah ke sana. Bermula dari statement presiden mereka sendiri. Joe Biden pernah mengatakan, jika Rusia menginvasi Ukraina, maka mereka tidak segan-segan untuk menghentikan proyek Nord Stream. Let me answer the first question first. If Russia invades, that means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring it in. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Namun sepertinya ancaman mereka dianggap angin lalu oleh pihak Rusia. Simpelnya, Amerika melakukan cara ini karena tidak ingin jika pasar gas Eropa dikuasai oleh Rusia. Karena semenjak Perang Dingin selesai, Rusialah yang memasok 40% gas alam ke Eropa. Amerika ingin negara-negara Eropa sepenuhnya tunduk terhadap kebijakannya. Jadi, apakah menurut kalian benar Rusia yang melakukannya? Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di komentar.